Terima kasih Anda masih bersama kami di Berita Banten, dan bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama pagi hari ini. Usai cekcok mulut, Pasutri tenggelam di sungai. Peras tamu hotel komplotan wartawan ditangkap. Antusiasme warga merayakan HUT ke-78 RI. Ratusan hektar sawah di Desa Binong, Kecamatan Pamarayan, mengalami kekeringan sejak 1 bulan terakhir. Hujan yang tidak turun menyebabkan padi yang baru ditanam 3 pekan terancam mati. Namun petani masih berharap tanaman padi masih bisa bertahan. Salah satu caranya yakni dengan menyewa mesin diesel agar bisa menyedot air dari parit-parit di sekitar sawah. Namun penyedotan air tidak bisa dilakukan karena parit-parit tidak selalu dialiri air setiap harinya. Meski desa mereka tidak jauh dari bendungan Pamarayan, namun hingga saat ini petani di daerah ini masih sering kesulitan mendapatkan air. Mereka berharap pemerintah membuat saluran irigasi yang mengalir ke desanya. Udahlah, sebarang tanur no. Sampai sekarang nggak ada air. nggak ada air. Bisa dibantu sama mesin. Ini sekarang nggak ada yang bantu mesin. Nggak ada. Mesinnya masing-masing. Yang punya sawah itu yang mesin air. Tiap tahun kayak gini. Iya. Terus dulu rugi. Dulu mah dikontrak. Mesinnya besar tuh di sono. Pak, rugi nggak sih kalau begini? Rugi petani lah. Selain sawah, air sumur di rumah juga sudah terdampak sejak beberapa hari terakhir. Jika ada pun, air sumur sudah keruh. Ariel Maranus dan Ahmad Sayuti melaporkan dari Kabupaten Serang. Petugas Bea dan Cukai Soekarno-Hatta dan Badan Pengawasan Obat dan Makanan menyita ratusan kardus obat tradisional yang akan diedarkan secara ilegal. Kardus yang ditemukan di jasa penitipan barang ini akan dikirim ke Uzbekistan. Ada 4 macam jenis obat tradisional yang mengandung bahan kimia, seperti obat Montalin sebanyak 200 karton, tawon liar 50 karton, ginseng kian pipil sebanyak 30 karton, dan obat Samyunwan sebanyak 150 karton. Pengungkapan ini bermula saat petugas mencurigai dokumen yang dipalsukan oleh Civi Panca Andri Perkasa dengan modus eksportir suplemen. Isi dokumen juga tidak sesuai dengan isi barang. Menurut Kepala BPOM RI, nilai barang yang disita ini mencapai 4 miliar rupiah. Selain tidak memiliki izin edar, pelaku juga memasukkan barcode yang terdapat di obat. Ada satu kiriman kontainer obat tradisional berbahan kimia obat yang alhamdulillah berhasil mencegah dan ditemukan bahwa produk kontainer itu sejumlah 630 box kardus dengan berat 10 sampai 5 ton. Selain mengamankan kurir, hingga saat ini petugas juga masih mengejar pemilik obat ilegal tersebut. Ini mengandung berbagai macam dari kandungan darah, Montalin itu untuk pemilu dan asam urat promosinya, tapi tidak ada ilegalnya, pipit. Kemudian ada obat namanya tawon liar, kemudian sama tidak ada ilegalnya juga. Kemudian ginseng kian pipil yang katanya untuk penambahan nafsu makan, tapi kemudian tidak ada ilegalnya. Pihak BPOM yang berkoordinasi dengan pihak kepolisian juga menemukan 3 gudang penyimpanan obat tradisional berbahaya yang berada di Kota Tangerang Selatan dan Depok. Pelaku akan dijerat dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan dengan ancaman hukuman 10 tahun penjara. Ariel Maranus dan Taufik Saleh melaporkan dari Kota Tangerang. Menyambut Hari Kemerdekaan yang ke-78 RI, sejumlah tradisi mulai dilakukan, salah satunya menggelar berbagai macam perlombaan. Seperti yang dilakukan oleh warga di Komplek Taman Ciruas Permai, Kecamatan Ciruas, Kabupaten Serang. Warga mulai anak-anak hingga dewasa antusias mengikuti perlombaan.
Perlombaan yang digelar diantaranya memasukkan pensil ke dalam botol, memindahkan bendera, estafet air, voli, dan berbagai macam perlombaan lainnya. Selain untuk memeriahkan hari ulang tahun kemerdekaan ke-78, kegiatan ini juga bertujuan untuk melatih kekompakan para peserta. Tradisi lain yang dilakukan yakni menghias lingkungan, seperti yang dilakukan warga Gang Kopral Dantun, Desa Majak, Kabupaten Lebak. Tidak hanya memasang bendera, warga juga menghiasi tembok gang mereka dengan berbagai lukisan manual bertema kemerdekaan. Tembok sepanjang 30 meter yang awalnya kotor dan dipenuhi berbagai coretan ini, mereka ubah menjadi media lukisan mural yang menarik. Sejumlah remaja dengan cekatan mewarnai dengan menggunakan kuas dan cat. Sedangkan warga lain menuangkan cat dan ada pula yang membuat sketsa lukisan seorang pahlawan. Ide awal berasal dari para remaja yang ingin membersihkan tembok gang, akhirnya muncul ide membuat mural kemerdekaan. Awalnya buat untuk memeriahkan HUT RI ke-78. Awalnya sih dari pemuda-pemudi di sini, di Kopral Dantun. Iya. Ini sengaja dihias seperti ini untuk... Iya, kan tadinya nih banyak coretan-coretan yang nggak jelas gitu kan, daripada kotor kayak gitu, mendingan kita jadikan ini. Oke. Iya. Untuk biaya sendiri, Bu? Dari warga setempat, iuran. Inisiatif dari semuanya sih, teman-teman. Ini awalnya ini tembok apa nih ya? Emang coret-coretan atau gimana nih? Emang tadinya awalnya tuh putih, ada coret-coretan, jadi kita inisiatif buat diwarnai. Oh gitu. Selain membangkitkan semangat kemerdekaan, diharapkan dengan lukisan mural ini tidak ada lagi coretan atau gambar yang tak jelas dan berkesan kumuh. Ariel Maranus dan Saipul melaporkan dari Kabupaten Serang dan Lebak. Ya, informasi tadi mengakhiri berita Banten pagi hari ini. Saya Rusdi Maulana mewakili kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih. Selamat pagi dan sampai jumpa.